Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat waktu yang sudah teman-teman sisihkan bagi pihak sekolah untuk memberikan tuntunan, terus untuk menyusun program-program sekolah agar nanti ke sekolah ke depannya menjadi lebih baik. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, nanti berkenan Bu Fadila memimpin kita dalam doa. Memimpin berdoa. Doa mulai. Bapak Ibu, mari kita awali rapat ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan kepada Bu Fadila. Teman-teman, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bu Ferry minta tolong untuk dirijen ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bu Ferry karena sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib kita Indonesia Raya. Titipan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk memulai kegiatan belajar di kelas diharapkan untuk memulainya dengan lagu wajib kita yaitu Indonesia Raya. Kemudian setelah itu anak-anak dibimbing untuk membaca Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme bagi anak-anak yang sekarang generasi muda sekarang yang sudah mulai meninggalkannya. Jadi kita mulai kembali untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme kepada anak-anak lewat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan sila-sila dalam Pancasila. Hari ini Bapak Ibu ada hal yang sangat penting untuk kita bicarakan. Salah satunya, bukan salah satunya sih, satu-satunya yang penting yang kita bicarakan yaitu tentang budaya positif. Jadi kenapa sih ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat di tempat ini. Jadi ceritanya begini, beberapa hari ini Bapak Ibu merasakan banyak bau
Kotoran ayam enggak? Kucing juga, ayam, kucing. Kemudian melihat sampah di halaman. Banyak enggak? Kalau saya sih yang saya lihat banyak gitu. Banyak juga anak bukan hanya kelas 1, bukan hanya kelas 2, tapi semuanya kelas 1 sampai kelas 6 itu membuang sampahnya ya sudah, saya makan di titik A, maka kue habis, plastiknya ya saya buang di titik A situ, wis gak mikir mau dibuang ke tempat sampah atau bagaimana, mereka gak mikir. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sering menemukan kamar mandinya pesing enggak? Pesing, kemudian sering menemukan surprise tertentu di kamar mandi, ya kan? Nah, ada beberapa asumsi kita, wah, ini berarti gak diresiki. Terus ono asumsi liyo, wah, ini berarti muridnya gak iso iki nang jeding. Jadi kita pasti akan berkembang ke asumsi kita masing-masing. Asumsi kan belum tentu benar ya. Misalnya saya berasumsi bahwa Pak Arif bobotnya 80 kilo. Kan itu asumsi saya, belum tentu. Begitu kita pengen tahu kebenarannya ya kita tanya ke orangnya. Berapa berat badannya, jadi seperti itu. Jadi tolong asumsi-asumsi yang ada jangan dikembangkan. Boleh Bapak Ibu berasumsi, tapi jangan sampai itu ke floor. Tapi belum tentu kan itu benar. Nah, supaya kita bisa meredam asumsi-asumsi itu, mari kita belajar namanya budaya positif. Next, Pak. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebenarnya sama seperti petani. Petani yang ada banyak di Sumber Tangkil kan. Petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi kita itu sebenarnya kalau diibaratkan itu sama seperti petani. Artinya gini nih, kalau seorang petani nanam jagung, kira-kira petani itu panennya apa? Ya jagung. Nanamnya padi, gak mungkin suka teki. Jadi nggak akan memanen berbeda dengan apa yang ditanam. Hanya saja dan pastinya kita nggak bisa merubah. Sama seperti anak-anak didik kita. Kalau dia berangkatnya dari nol, kita mengangkat dia si A dia punya talenta, punya kelebihan atau punya bakat di bidang A. Si B punya bakat di bidang B. Kita nggak bisa merubah bakat A jadi B, bakat B jadi A. Kita hanya bisa menumbuhkan anak tersebut sesuai bakatnya, sesuai potensi maksimalnya. Jadi hanya itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita menumbuhkan potensinya itu, artinya di sini kita sekolah, guru-guru di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Tentunya seperti tadi kotoran ayam, terus kamar mandi yang pesing dan banyak surprise-nya, kemudian apalagi ya, sampah yang berserakan di halaman, itu kira-kira bukan hal yang nyaman toh? Bener nggak sih? Ketika saya mengasumsikan seperti itu, nah ini saya punya asumsi ini saya geser ke Bapak Ibu. Kira-kira bener ya? Kalau banyak sampah kan berarti gak nyaman. Kalau bukunya berantakan kan berarti gak nyaman, ya kan? Dengan demikian karakter murid bisa tumbuh dengan baik kalau lingkungannya nyaman, terjaga, dan murid-murid dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh nih, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid yang semangat menjadi malas. Kenapa apa? Wanu, guru ini cerewet. Guru ini senangannya ngukum nyikat WC. Nah, ini cuman saya, jadi aku wani ngerasani awakku dewi. Karena hanya saya yang sering ngukum nyikat WC. Yo Mas yo, yo Mas Rama. Jadi murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman.
Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Kira-kira apakah ini ya yang menyebabkan pembelajaran di lingkungan kita ini nggak kondusif? Karena memang lingkungannya nggak kondusif. Selain pinggir jalan, juga kita berseberangan dengan mungkin kantor desa. Tapi kantor desa pun juga jarang sih pinjem sekolah kita, paling setahun cuman sekali gitu kan, nggak terlalu sering. Jadi apakah kebiasaan anak-anak membuang sampah sembarangan di rumahnya atau di lingkungannya terbawa ke sekolah? Nah, itu giliran kita untuk merubah mindset mereka, pemikiran mereka. Next, Pak. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, gurunya mendukung, siswanya mendukung, penjaganya mendukung, satpamnya mendukung, wali muridnya juga mendukung, komitenya mendukung, kepala sekolahnya mendukung, saling belajar. Bukan hanya anak-anak yang belajar. Kita di sini sebagai guru juga harus belajar. Jadi belajar sepanjang hayat lah bagi kita. Jadi jangan sampai patah semangat. Alah aku wis tuwek wis ora usah sinau-sinau Excel-Excelan, ora usah sinau PowerPointan, Canva-Canvaan, ngene-ngenean wis macem-macem ae. Aku ngene wis gajiku akeh, jangan. Kita tetap harus mengembangkan diri, saling bekerja sama sehingga bisa tercipta kebiasaan yang baik. Jadi kenapa ini saya angkat? Karena ini berangkat dari saya sih. Terus terang saya sebagai wali kelas 5B itu kadang tiba-tiba kesel. Arek 5B kalau ada sesuatu yang salah, misalnya sesuatu yang melanggar peraturan kelas, saya pasti langsung, ayo nyikat WC, ayo nyikat WC, ayo nyikat WC, ayo nyapu latar, ayo njukui sampah. Tapi kalau cuman saya yang bekerja sendiri, lingkungan sekolah dengan 350 anak dan luas 2.500 meter persegi, kayaknya nggak mampu. Makanya kita harus bekerja sama. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dari kebiasaan baik, sudah biasa melakukan hal yang baik, akhirnya tumbuh karakter yang baik. Terus baru dari karakter-karakter anak-anak, guru-guru, kepala sekolah, penjaga, wali murid, komite yang baik, maka akan membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi diawali dari kebiasaan baik jadi karakter jadi budaya positif. Next, Pak. Coba kita amati sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Yang pertama, bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Mungkin Bapak Ibu jawab ya di hati ya. Ya apa ya muridku berinteraksi nih? Bagaimana ya muridku di kelas berinteraksi? Mereka sering bertengkar? Atau mereka baik-baik saja? Atau mereka punya geng-geng sendiri? Kalau yang ini geng pink, ambek pink tok. Geng putih, ambek putih-putih tok. Geng hitam, ambek hitam-hitam tok. Geng pesulap merah, ambek pesulap merah tok. Gak mau bergaul dengan yang lain. Terus ada satu siswa, kalau dia diem kemudian tersentuh oleh teman lainnya langsung ngamuk-ngamuk. Terus yang kedua, bagaimana guru saling bertegur sapa? Nah ini, apakah hubungan kita baik-baik saja selama ini? Jangan-jangan saya sama Bu Lina misalnya, saya ngobrol sama Bu Lina baik-baik saja. Tiba-tiba di Bu Rini aku ngerasani Bu Lina. Utawa aku ambek Bu Ulfa, hubungan kita tidak baik-baik saja. Mungkin karena saya nggak seneng ambek Bu Ulfa. Bu Ulfa sakarepe dhewe misalnya gitu nih. Tapi nek ngarepe sok-sok baik-baik saja. Nah, sebenarnya itu membawa dampak loh bagi lingkungan kita di guru-guru. Terus bagaimana guru menyapa murid? Jadi Bapak Ibu bagaimana menyapa murid? Apakah harus gak iso Pak, lapo aku nyopo murid? Ya murid ta sing nyopo aku. Wong arek luwe cilik kok ya kudune nyopo nang aku. Nah, bukankah kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka? Loh, Pak Guru, Bu Guru kok gak disopo ya? Salim sih. Karena ini biasa saya lakukan. Saya orangnya cuek. Jadi kemarin ada siswa yang salim sama salah seorang guru di sini.
Aku diem aja, saya gak ngomong loh, lah Pak Guru kok gak disalimi. Saya juga sambil berlalu, cuman sama Bu Guru itu diingatkan, loh lah kok aku tok, lah Pak Yohan kok gak disalimi. Jadi sama seperti itu, bagaimana guru menyapa murid. Artinya ya, walaupun kita tua, karena kita guru, kewajiban kita mendidik, ya kita harus mengingatkan mereka. Yang keempat, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Oleh aku konflik antar murid. Loh tukaran, ini tak tukaran jajan, entekno iki. Loh tukaran, ayo ngresi WC. Itu saya. Ternyata itu salah. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu kenapa itu salah. Next. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau instansi yang kita anut dan yakini selama ini. Nah, Bapak, Ibu tahu nggak nilai-nilai yang kita yakini selama ini di sekolah? Biasanya kan tercantum di visi misi nih. Tahu nggak Bapak Ibu? Jangankan Bapak Ibu, saya yang ngetik visi misi di web sekolah aja loh. Saya nggak tahu, lupa saya. Kemarin sama Pak Sidik disuruh ngedit untuk nambahi profil pelajar Pancasila, sampai saat ini belum saya tambahkan. Jadi kita saja sebagai Dewan Guru nggak tahu nilai-nilai yang kita yakini di sekolah. Nah bagaimana cara kita untuk memberikan nilai-nilai itu kepada murid sementara kita nggak tahu. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan. Jadi semuanya butuh proses. Jadi dari dulu saya 65 kilo sampai sekarang 80, itu butuh proses. Demikian juga jalannya pendidikan. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Resiko kita yang kita ambil sebagai seorang guru, ya kita mengawal jalannya proses perubahan ke arah yang lebih baik. Gak iso, gak bisa lepas kita dari situ. Karena itu tanggung jawab kita, resiko yang harus kita bawa. Jadi sama seperti kalau kita main api pasti terbakar, panas. Kalau kita main air, basah. Artinya segala sesuatu ada resikonya. Kita sudah terjun ke dunia pendidikan, resiko kita sebagai pemimpin pembelajaran harus membawa perjalanan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Semangat ya teman-teman ya. Semangat. Bagi yang sudah P3K harus tambah semangat. Kalau sekolah dengan standar gaji sesuai P3K, waduh koyo gak kuat. Tapi engko lek megarek sukane garek-garek loro ngono kuat paling. Tapi kan enggak kepingin toh Bapak Ibu tetap di GTT kan. Karena ada banyak kesempatan P3K. Apalagi sekarang semuanya sudah S1 nih. Tepuk tangan buat Bu Fadila. Sudah menyukseskan S1-nya. Nah iya, setelah berabad-abad, setelah beberapa bulan purnama, akhirnya S1. Ya, katanya dia sebentar lagi S2 kok Ibu. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Walaupun lingkungan nyaman, siswa-siswa itu masih bisa loh berbuat kesalahan. Apa menilai gak nyaman? Dari berbuat kesalahan bisa belajar lagi, sehingga mampu menerima atau menyerap suatu pelajaran. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau saya pikir-pikir di kelas saya itu ada banyak siswa yang nggak hafal perkalian. Berarti itu nggak hafal, kok nggak hafal? Langsung disentak dengan nada tinggi, wes muser tarik gak ngapal loh teman. Jadi ternyata walaupun kita sudah menciptakan lingkungan yang nyaman, siswa itu masih berproses belajar dan membuat kesalahan dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi kalau kita pikir-pikir sesuai pernyataan ini, kayaknya nyentak itu koyok gak cocok deh bagi kita sebagai pendidik. Tapi juga sulit ya, pasti itu. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ojo-ojo iku, siswane awake dhewe gak hafal-hafal ping-pingan gara-gara lek hafal disentak wis musret, sel-sel otaknya jadi mengecil, tambah kangelan ngapalno. Jangan-jangan itu.
Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Itu tugas kita. Next. Di dalam standar nasional pendidikan kita disebutkan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaannya, sudahkah pembelajaran kita berpihak pada murid? Atau pembelajaran kita hanya berpihak pada diri kita sendiri? Artinya, berpihak pada diri kita sendiri, aku teko, aku mulang, aku mulai, ulang ngarep untuk gaji. Aku mulang, mulai, ulang ngarep untuk gaji. Mulang, mulai, ulang ngarep untuk gaji. Makanya kalau kita putar seperti itu kayaknya kita kayak gitu deh. Kayaknya saya kayak gitu karena kalau saya ngajar pulang dapat gaji, ngajar pulang dapat gaji, akhirnya saya ditanya punya RPP enggak punya. Kan saya pokoknya sudah datang, ngajar, pulang ya sudah. Aku. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 dalam Standar Nasional Pendidikan. 1. Pembelajaran yang interaktif. Sudahkah Bapak Ibu pembelajaran di kelasnya interaktif? Yang kedua, interaktif itu artinya ada komunikasi antara guru dan siswa. Kalau di saya, kayaknya guru saja deh. Karena lek ditanya meneng. Tapi lek dikongkon meneng rame. Waduh, iki budaya apa iki arek-arek iki? Iya, budaya. Yang kedua, inspiratif. Apakah kita sudah menjadi sosok yang inspiratif bagi siswa-siswa? Penampilan kita, bau badan kita, kedatangan kita, kepulangan kita sudah menjadi inspiratif enggak? Apakah sudah menyenangkan kira-kira di kelas? Menantang. Bendino nantangi siswa yo, rame ae, wani kon rame meneh tak pindah toko gini. Sama seperti saya marahi kelasnya Bu Fadila. Sopo rame meneh? Rame meneh aku iki sing ngurusi pindah di sekolah gini. Rame tak pindah tak gawe surat, gampang aku. Menantang. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi ide mereka, bagi kreativitas mereka dan kemandirian mereka sesuai bakat dan minat. Nah, kadang kita ini yang ke F ini kita terkungkung sama namanya KKM ya. Loh, ini matematika KKM 75 kok. Lah terus ya apa? Misalnya murid saya, Diko. Lah Diko lah gak iso 75 ya gak lulus tare. Nah, ternyata geser-geser ke arah kurikulum merdeka, enggak ada KKM ya setelah ini. Karena masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi kalau ditentukan dari matematikanya ya murid saya Diko ya nggak lulus, nggak akan pernah lulus dia. Tapi dia atlet, tapi dia bolosan iki sing rada angel iki. Lek gak iso matematika gak apa-apa, nggak sing bolosan iki lho. Aduh. Lek apakah ini hanya dihadapi murid saya ya? Dihadapi saya sebagai wali kelas 5B. Dia bilangnya sakit, terus habis itu sore-sore upload status healing. Aduh berat iki. Semoga hanya saya saja. Next Pak. Nah, untuk menimbulkan budaya positif di sekolah, jadi tadi dari kebiasaan baik jadi karakter baik, dari karakter baik jadi budaya positif. Nah, budaya positif dimulai dari satu, namanya disiplin positif. Terus kedua, dari disiplin positif kita mengerti kebutuhan dasar manusia. Kita mengerti kebutuhan dasar manusia. Kan yang kita ajar manusia ya, kita pun sendiri juga manusia. Manusia mengajar manusia, berarti kita sebagai manusia harus mengerti kebutuhan dasar manusia. Waduh, kalau ini sebenarnya kayaknya main-main psikologi nih. Iki pakare Bulina iki saya iki. Wis lali. Jadi yang ketiga, kita menyusun namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sama yang keempat penerapan restitusi. Opo iku restitusi? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Restitusi pasar, retribusi. Oke, kita mulai dari disiplin positif. Next Pak. Budaya positif dimulai dari disiplin positif. Nah, tadi saya sudah mengirimkan di WA. Di WA itu judulnya apa ya? Dispos guru, disiplin positif. Coba nyenengan buka.
Yang nomor 1, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi kalau Bapak Ibu mau jawab, klik tanda tambah. Klik tanda tambah. Di bawahnya kan ada tanda tambah itu. Ya, tambah. Klik. Nah, subjeknya jangan diisi nama ya. Biasanya kan itu diisi nama. Jadi misalnya saya yang jawab, tak tulis Yohanes Deta Susanto. Terus jawab pertanyaannya di bawah. Jawabnya ada di sini. Ini gak usah ditulis namanya ya, nanti jadi bocor di situ. Wah iki, jarine wong iki ini nanti jadi asumsi yang jelek. Jadi nggak usah subjeknya, nggak usah diisi, yang diisi langsung pendapat Anda. Ojo diisi Pak, konangan sama pendapatnya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, ada pelatihan kurikulum merdeka kah, atau pelatihan A, B, C, D, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kan pasti ada banyak motivasi ya. Karena disuruh kah? Karena takut sama pimpinan kah? Karena sungkan, karena ono sangun nih kah? Tulis aja wis, terserah wis. Loh, jujur aja, makanya jangan dikasih nama. Tuliskan sesuatu. Ya, jangan subjek itu isinya nama. Ya, kalau sudah publikasi. Waduh, mantap ini. Penambahan pengalaman, peningkatan kualitas diri dan memperluas pergaulan. Mantap, keren. Mbok sopo gak ngerti. Kan nggak tak suruh nulis namanya. Coba Pak, masih tetap disiplin positif. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan barusan itu namanya disiplin positif. Karena saya melihat banyak. Disiplin positif itu artinya sebuah sikap disiplin yang bukan gara-gara orang lain yang kita melakukannya, tapi memang gara-gara kita sadar, oh ancene aku kudu ngene. Kita sebagai orang dewasa pasti memahami, tapi anak-anak, siswa itu pasti sulit memahami. Karena anak-anak pasti sering kita menganggap mereka akan disiplin kalau saya ancam. Mereka akan disiplin kalau saya memberikan hukuman. Mereka akan disiplin kalau saya memberikan penghargaan. Sebenarnya enggak. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi loh. Gak mendapat penghargaan dari kepala sekolah tapi tetap datang tepat waktu. Kenapa? Karena sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengajar, hadir tepat waktu, dan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak didik saya. Contoh nih, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat penting di tangan ini, dan Anda harus menjaganya sekuat tenaga Anda, sekuat tenaga Bapak Ibu. Kemudian tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Yang B silakan membujuk, silakan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba saya punya sesuatu yang penting, Pak Arif punya sesuatu yang penting. Saya harus membuka di tangannya Pak Arif di kepalan ini yang dianggap penting bagi kehidupannya Pak Arif. Makso gak iso, luwih gede, kawani. Tuh tangane lho mek sami ini rek lho ndak. Tak itik-itik kok iya lek wis 100 kelek mambu kok. Tak kei dhuwit wis, tak kei dhuwit 100.000 bukan, Pak. Oh gak gelem. Wis gaji 13 ku wis PN. Tenana langsung. Next Pak. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira ini nih, karena tadi kita nggak praktek toh. Kira-kira kita membuka kepalan tangan kita nggak kalau B memintanya untuk membukanya? Pasti punya alasan toh. Kira-kira ada alasan apa? Alasannya? Kok gak tak buka? Masih yo dikei duit, masih yo dirayu-rayu, masih yo ditukono kelambi nang matahari. Punya alasan sendiri-sendiri kan? Apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangan Anda?
Sampean niku A, sampean yang punya kepalan tangan. Yang menutup kepalan tangan ini Anda, itu Anda atau teman Anda? Yang menjaga supaya itu tetap tertutup Anda atau teman Anda? Ya kamu sendiri lah. Anda sendiri kan, Bapak Ibu sendiri. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Ya kita sendiri yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Next Pak. Nih bahasa Inggrisnya, choice theory, teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah beberapa ilusi, ada 4 ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya. Gak bisa. Pada dasarnya kita gak bisa. Tapi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, kalau kita ngontrol supaya siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya, kita mengontrol supaya siswa habis pipis harus disiram, itu sebenarnya murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Enak gila SD, nanti anaknya kalau sudah SMP beda lagi sudah. Sopo te wani-wani ngontrol aku, sakarepku dhewe lah gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kalau kita membujuk siswa, le, ojo mulai bengi-bengi, engko ono momok. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kalau kita membujuk, kita ngontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut suatu saat akan mencadarinya. Malah kok pancet ae aku dikandani ini. Ya ayo engko sing iso jawab, mben lek akhir tahun pelajaran unggah-unggahan entuk hadiah teko Pak Guru. Murid pertama dikai hadiah, murid kedua dikai hadiah, murid ketiga biasanya tahun ketiga PNS ini masa-masa sulit, SK digadekno, akhirnya gak kuat gak tuku kado, gak dikandani, dijanjeni tapi gak dituruti, akhirnya mutung wis. Lama-lama mereka sadar. Next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Saya sering melakukannya. Saya bilang ke mereka untuk membuat rasa bersalah. Sampean gak saken tanang Pak Guru. Pak Guru wis teko isu lho. Pak Guru wis mulang tenanan. Sampean lek ngrungokno kok gak tenanan. Pak Guru sudah datang pagi. Pak Guru sudah menyiapkan pembelajarannya tadi malam. Tapi bohong. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu gak kasihan sama Pak Guru. Kamu gak kasihan sama keluarganya Pak Guru. Pak Guru itu mementingkan dirimu loh daripada keluarganya Pak Guru. Ternyata membuat rasa bersalah itu juga ilusi. Halus bahasanya, tapi negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wah ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, anakku ya tak paksa, iku hakku iku. Ayo sekolah, salahnya dadi muridku, salahnya dadi anakku. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja atau namanya KM. Sebenarnya memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kesel maksud. Next Pak. Namanya yang memaksa tadi, ilusi-ilusi tadi membuat orang bersalah, memaksa. Itu sebenarnya prinsip teori stimulus respon. Kalau dikasih stimulus maka akan merespon. Lek dikasih rangsangan akan merespon. Apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi. Jadi kalau kita memberikan penghargaan pasti akan diulangi. Sebaliknya apabila respon memberikan akibat yang negatif, hukuman dan sebagainya, hubungan antara stimulus respon tersebut akan dihindari pada kesempatan lain. Lek tak hukum ngresi WC, pasti arek iku gak rame. Jadi kita punya pikiran seperti itu. Padahal sementara untuk membentuk disiplin positif, kita harus merubah pemikiran kita tentang stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol atau choice teori. Kenapa harus dirubah? Next Pak.
Karena dalam stimulus respon kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhanku, kebutuhan murid-murid sama. Padahal murid A sama murid B kebutuhannya sama. Matematika kamu harus bisa perkalian, kamu juga sama, temanmu bisa kok. Kenapa kamu nggak bisa? Padahal kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Anak-anak datang pasti dengan kebutuhan yang berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Muridku sak kelas matematika niku kudu kabeh ning dhuwur 75. Lek gak sampai ning dhuwur 75, awas kon rek. Padahal sementara setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus misalnya ini, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol kepalan tangan Anda sendiri. Orang lain gak bisa membuka atau gak bisa menutup. Anda yang punya kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau teori kontrol ini kita terapkan, berarti kita tidak bisa mengontrol murid kita. Begitu dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir nih, kalau kita pakai stimulus respon, kasih penghargaan, kasih hukuman, itu berpikirnya menang kalah. Menang kalah. Lek dihukum, arek manut, aku sing menang, arek mesti sing kalah. Bukankah menjadi sedih kalau kita mulai kecil mereka diajarkan untuk menjadi orang yang kalah? Padahal mereka bisa jadi pemenang loh. Tapi dalam teori kontrol berpikirnya menang-menang. Saya menang, murid saya menang. Win-win solution namanya. Win-win solution. Next. Makna disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita dapat dari dorongan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Aduh, aku lek mulai rodo isu iku gak nyaman ambek nang Pak Yohanes. Pak Yohanes mulai ini sore-sore ambek Pak Arif. Aku kok wis mulai dhisik. Itu sesuatu yang gak nyaman. Itu bukan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu berangkat dari diri kita sendiri. Apakah kita ingin mendapat senyuman dari pujian orang lain? Untuk mendapat hadiah, untuk mendapat tambahan gaji, untuk mendapat uang, atau apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ada banyak. Next. Nah, Bapak Pendidikan kita, KHD, Ki Hajar Dewantoro, sama Diana Gosen, yang merupakan seorang pakar pendidikan dari Eropa kayaknya, nggak tahu Eropanya mana, itu sama-sama mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Agak hati-hati mengucapkan kontrol, karena kalau keliru bisa bahaya ini. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Belajar mengontrol dirinya sendiri untuk mencapai tujuan mulia, itu namanya disiplin positif. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang kita sebut dengan nilai kebijakan universal. Nah, ini dasarnya, nilai kebijakan universal. Next Pak. Apa saja nilai kebijakan universal? Ada banyak Bapak Ibu, ada 6 nilai kebijakan universal. Kebijakan itu nilai kebaikan itu Pak, Bu. Jadi contohnya kalau di PYP, Ibu Primary Years Program, ini ada lembaga sendiri punya nilai kebijakannya. Ada rasa toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen, berbeda dengan yang sebelah kanan. Next Pak. Nilai kebajikan universal. Ini ada petunjuk hidup, juga ada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha. Next Pak. Next Pak. Ini nilai kebajikan macam-macam ya. Yang saya terapkan di kelas, yang saya coba terapkan dengan anak-anak saya di kelas, sesuai dengan program Mas Nadim, itu nilai kebajikan yang disebut dengan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ini bisa loh jadi nilai kebajikan SD Negeri 2 Sumber Tangkil, mulai kelas 1 sampai kelas 6
bahkan guru-gurunya pun harus menerapkan profil pelajar Pancasila, karena memang Pancasila adalah pandangan hidup kita, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Itu ideologi bangsa kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, sama mandiri. Ada 6 dimensi. Ini yang kemarin pelatihan di Turen hafal ini. Next Pak, kita skip aja. Skip. Ini macam-macam. Nih, yang berkebinekaan global. Contohnya, elemen kunci berkebinekaan global mengenal dan menghargai budaya. Coba kita ingat-ingat nih murid kita, kalau sama guru ngomong basa Jawa enggak? Basa Jawa tapi ngoko. Karena biasa. Ternyata di rumahnya saya tanya ke siswa-siswa saya, lah biasanya aku yang ini Pak ambil bapak ibu gitu. Karena mereka biasa. Lah padahal di berkebinekaan global itu kita mengenal dan menghargai budaya. Anak-anak lebih tertarik sama ke Korea-Koreaan, lagu Korea, joget Korea. Sementara untuk nari-nari daerah, nari Jawa, remo, terus jaranan sudah musnah. Terus next Pak, gotong royong, kolaborasi, peduli, berbagi. Apakah kita melihat anak-anak sudah kolaborasi, peduli sama berbagi? Kalau peduli berarti mereka peduli dong sama lingkungan sekolah. Lho dek kono ono sampah, lho kutuk sampah kuwi ya wis tak jukuke. Selama ini kita temuin ndak ya? Next. Mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi oleh mereka. Situasi, contohnya pergi ke kamar mandi ini kan menghadapi situasi. Gelut juga kan menghadapi situasi. Bagaimana mereka menghadapi situasi? Harusnya kan saling mengalah supaya nggak gelut. Jadi contohnya kayak gitu. Next Pak, bernalar kritis. Anggap aja yang ini 5, nomor 5 itu mengambil keputusan. Anak susah nggak mengambil keputusan? Saya gak marry sama kelas 1, kelas 2. Anggap aja yang kelas tinggi, kelas 3, 4, 5, 6. Fase 2 sama fase 3 kalau di kurikulum Merdeka. Kelas 3, 4, 5, 6. Kalau Bapak Ibu menerangkan sesuatu atau mungkin ada yang menayangkan video, terus silakan anak-anak dikomentari di videonya tadi ada apa. Meneng kabeh jegideg. Ojo percobaan pertama, saya sudah percobaan ke lebih dari 10 kali, pancet aja jegideg kayo poi. Jadi untuk mengambil keputusan anak-anak lemah. Ke-6 dimensi yang terakhir, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi ketika Bapak Ibu meminta anak-anaknya untuk mengarang, mereka minta contoh enggak? Kalau di siswa saya meminta contoh, akhirnya saya contohi paragraf 1, semuanya akan sama seperti saya. Jadi paragraf 2 baru beda, artinya saya paragraf 1 kan ngarangnya sesuai dengan pengalaman saya. Mereka nyontoh, baru di paragraf 2 mereka sendiri gak nyambung belas. Gitu. Jadi di kelas saya itu menghasilkan gagasan yang orisinal susah. Jadi harus dipancing-pancing dahulu. Begitu. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menerapkannya dalam kelas Bapak Ibu. Mengerti kebutuhan dasar manusia. Yang kita ajar manusia, kita yang ajar adalah manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja? Monggo Pak. Itu ada 5. Yang pertama dan paling utama, bertahan hidup. Yang tengah putih, bertahan hidup. Terus ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Apakah kita sudah mengutamakan hal ini dalam pengajaran kita? Next Pak. Ono sing gak ketok nih bunderi soalnya. Tulisannya kegeden. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, sama makanan. Kesehatan, apakah kita di sekolah sudah menjaga kesehatan anak-anak dengan adanya UKS yang layak bagi mereka? Apakah kita sudah memberikan rumah yang nyaman bagi mereka tinggal di sekolah? Kamar mandi yang nyaman, lapangan yang nyaman, kelas yang nyaman. Kembali lagi sama kotoran ayam tadi. Apa salah ya arek-arek?
Oh kemarin ada Pak Lulu bilang ke saya, yo PTE ku kandhani ae sing duwe PT. Apa awake dhewe kudu ngandani sing duwe kucing? Nah, kemarin ada pertanyaan seperti itu. Bukankah harusnya kita yang ketika kita selesai ngajar, kita keluar, matikan lampu, jendela-jendela ditutup, pintu ditutup supaya ayam gak masuk, kucing gak masuk. Kalau di luar, yo kita gak bisa menging, paling enggak di dalam kelas kita aman gitu. Nah sering kita temui ada kotoran ayam, terutama di kelas utara sering ini. Mesti wis. Gak nih jopo, nih jero. Ojo nih kucing, barang itu. Apakah kita sudah memberi mereka makanan yang layak ketika di sekolah? Jajan sakarepe dhewe kan. Next. Kebutuhan bertahan hidup, gorong pati dicukupin di sekolahan. Next, Pak. Next, Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa bagian dari suatu kelompok. Apakah kita sudah memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak? Lebih-lebih, Pak. Tapi diintai, Pak, biar arek. Lanjut. Pengakuan atas kemampuan. Apakah kita sudah mengakui kemampuan mereka? Di kelas saya jarang, Pak Puput. Jadi kayak kemarin itu Saskia Wandaru, nama siswa saya. Saya sempat marah karena setiap kali saya terangkan diingklu tok Pak Puput. Diingklu tok lapo. Opo kalungi kabotan, aku sampai ngomong lu. Kalungmu kabotan aku. Tiba-tiba enggak kalung. Ternyata waktu saya terangkan matematika, dia enggak seneng matematika. Tak terangkan bahasa Indonesia enggak seneng matematika. Tapi dia nunduk gambar, Pak Bu. Gambarnya wapi, gambar-gambar manga ngono lho. Gambar-gambar apa? Komik. Saskia Wandaru lho. Kok api gambaranmu? Tiba-tiba api. Oh, lanjane. Oh iya. Iya lek aja boso. Apa kita sudah mengakui mereka? Apa kita sudah menghormati mereka dengan tingkah laku kita? 4, Pak. Yang 4, kebebasan. Apa mereka bisa bebas memilih pelajaran yang mereka sukai, atau kita mengarahkan mereka untuk memilih, kamu harus suka matematika, gak bisa kamu, harus kamu, padahal dia gak seneng. Kamu harus suka olahraga, kamu harus suka gambar. Mereka bebas dan mencoba hal yang baru dan menarik. Lanjut. Kebutuhan manusia tentang kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di kelas kita bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak sudah sering tertawa? Oh. Olahraga aku percaya ceria toh wis. Ceria. Pol. Bermain pol olahraga. Karena itu memang bagian dari WJOK. Kita yang di kelas. Kita yang di kelas, apakah kita mengadakan permainan? Apakah kita mengadakan hal-hal yang membuat mereka tertawa santai, nggak mek tegang tok. Guru ini mentutut tok. Sering tertawa berarti. Next, Pak. Nah, baru kalau kita sudah mengerti 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, pengakuan diri, kita baru bisa menyusun keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di atasnya Bu Fitri yang sebelah timur, sebelah kiri, di situ ada kesepakatan sarang lebah gitu. Jadi kelas saya beri nama sarang lebah karena mereka rame koyo lebah. Ruami tok, rek kon kok koyo tawon sih rek. Akhirnya saya kasih sarang lebah. Tapi yang saya sadari sekarang sarang lebah bukan saya ambil negatifnya, tapi saya ambil positifnya. Bahwa lebah itu suka bergotong royong. Kalau suka bergotong royong berarti mereka menghargai orang lain. Plus kemanapun ratu
pergi, mereka pasti akan mengikuti ratunya karena saya ratunya. Mengikuti tuannya. Jadi keyakinan kelas yang saya susun Bapak Ibu itu sesuai dengan P3, profil pelajar Pancasila. Anak-anak mengusulkan banyak itu. Yang kuning itu yang positif, yang merah yang negatif. Sampai akhirnya disingkat jadi 17 terus anak-anak kok nggak hafal-hafal. Karena keyakinan kelas itu mereka harus hafal. Supaya mereka yakin ketika mereka melakukan sesuatu yang nggak sesuai keyakinan kelas, mereka mengontrol diri mereka sendiri. Oh iya rek, gak oleh aku ini. Berarti aku kudu berubah. Jadi guru sudah enak wis gak ngasih tahu. Karena diri mereka sudah mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau dulu saya bengok-bengok untuk jaga ketenangan sarang, sekarang mereka mulai belajar untuk meyakini bahwa jaga ketenangan sarang itu mereka sendiri yang bikin. Bukan sekolah yang membuatkan peraturan. Bukan percetakan yang membuatkan peraturan di kotaan sing warna hijau kuning itu. Tapi mereka sendiri. Nah, kalau mereka sendiri yang bikin, gak mungkin toh mereka melanggarnya. Mereka punya self control. Choice teori mereka jalan. Next Pak. Next, ini tadi sudah. Kebijakan, nilai-nilai keyakinan kelas itu sesuai dengan nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya sampaikan. Next Pak. Tahapan menciptakan program kebajikan. Next Pak. Nah itu videonya. Coba Pak, sampai buka Pak video ini Pak. Untuk mendasari nanti namanya peraturan kelas, kamu itu pelajar yang selalu diawali dengan lagu Indonesia Raya dan ucapan Pancasila. Makanya dirimu itu disebut dengan pelajar Pancasila. Ya. Nah, pelajar Pancasila itu berarti punya profil. Profil itu ciri-ciri. Profil pelajar Pancasila. P3. P pertama profil, P kedua pelajar, P ketiga Pancasila. Apa? Coba bilangin.
Contohnya keyakinan kelas 1 nih, kalau Bapak Ibu wali murid kelas 1. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Simpel kan? Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau mereka tidak melakukan tugas, loh, winginane wis nyusun nih, setiap anggota kelas harus mengerjakan tugas, kan gak enak. Kita gak usah ngobrol, gak usah ngandani mereka, diri mereka sendiri sudah mengontrol diri mereka sendiri. Yang contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, gak meso, berkata sopan, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Dalam setiap ulangan, setiap tugas mereka selalu memberikan yang terbaik. Jadi sudah di dalam otaknya, aduh, kalau nilai saya jelek, gak enak ini saya. Kesepakatan kelasnya, saya harus memberikan yang terbaik. Itu yang sarang lebah tadi. Next, Pak. Sebelum ke penerapan restitusi, coba Bapak Ibu buka keyakinan di WA. Keyakinan guru, kalau nggak salah. Kesepakatan guru. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah melihat yang keyakinan kelas saya tadi untuk menyusun. Nah, sekarang saya coba praktekkan, cuman Bapak Ibu nggak pakai stiker. Bapak Ibu tak kirimi link Padlet untuk mencoba menuliskan kesepakatan kita sebagai guru-guru. Karena sebelum siswanya sepakat, guru-gurunya harus sepakat. Kan kita harus memberi contoh. Tuliskan satu nilai kebijakan universal yang Anda yakini. Kita pakai kebijakan universal apa nih? Profil pelajar Pancasila ya. Pak, tampilkan profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu yang yakini yang mana? Gak usah tulis nama ya, biar gak bocor. Iya di Canva, Pak. Buri, Pak. Terus biru warna nih. Nah itu. Wis, tampilkan atas. Nah itu dia. Coba tulis satu aja nilai keyakinan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu benar-benar yakini. Semuanya sebenarnya kita harus yakin sih, cuman hari ini yang benar-benar kita yakini perlu kita lakukan bagi diri kita sebagai guru. Nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi hubungannya sama Tuhan, sementara berakhlak mulia itu sama Tuhan dan ciptaannya. Berakhlak kepada Tuhan, berakhlak kepada agama, berakhlak mulia kepada sesama, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada lingkungan. Satu aja dulu. Kalau semuanya itu penting, semuanya penting. Kang isi Pak Bud. Loh, wis kene. Oh, kene mangan sampean gak duwe pulsa, Pak. Ya mesti gak kene, Pak. Ya, seneng guyon iki. Sudah Bapak Ibu? Kembali ke Padlet tadi, Pak. Tuliskan satu tindakan yang dilakukan untuk mencapai nilai kebijakan universal yang Anda yakini. Misalnya Bapak Ibu ya meyakini tadi bergotong royong. Lalu tindakan nyatanya apa? Bergotong royongnya. Misalnya bergotong royong menghabiskan bakpao yang sudah dibelikan sekolahan. Bergotong royong menghabiskan isi spidol.
Ini Mas Rama gak nggo HP yo. Wah, nulis pisan nih Mas Rama. Nanti boleh saya minta bantuan mungkin salah seorang guru, Bu Fitri mungkin ya, yang iya, ya yang cantik dan sudah pernah menjadi MC event acara besar, Bu. SD N2 Sumber Tangkil. Nah, semoga saja berangkat dari keyakinan yang kita kirim masing-masing, kita bisa bikin keyakinan guru SD Negeri 2 Sumber Tangkil yang kita yakini. Kalau kita nggak melakukan ini berarti ya berarti kutuk guru ini. Yang pertama, bekerja sama dengan Dewan Guru. Atau nilai keyakinan guru bekerja sama, Bu. Bolehkah nggak saya menuliskan hanya bekerja sama begitu? Artinya bekerja sama ya dalam segala hal yang di lingkungan sekolah. Bisa itu kerja bakti. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi kamar mandi yang pesing atau lapangan yang kotor, kita nggak bisa menyerahkan semuanya. Wah, gak iso, salahin Mas Rama. Tetap kita punya tanggung jawab. Pak Rama juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Tapi keyakinan kita, lingkungan sekolah adalah kerjasama dari kita semua, baik itu kamar mandi maupun halaman maupun kelas, nggih. Terus bagi Pak Rama kan pasti setiap orang di sini punya tanggung jawab masing-masing ya. Pak Rama tanggung jawabnya menjaga kebersihan nih Pak Rama. Ketika ada kerjasama hal keyakinan sekolah yang diyakini oleh guru-guru, yakini kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Terus akhirnya Mas Rama punya pemikiran ini, alah wis ono kerjasama, aku yus gak usah tandang gawe ngenteni kerjasama. Ndak berlaku seperti itu nggih Pak Rama. Tetap kita melaksanakan tanggung jawab, tetapi mungkin kerjasama kita untuk membersihkan lingkungan sekolah kita wujudkan, misalnya nih Jumat bersih, ada program Jumat bersih nih, gak ada kan di sini? Nggak ada ya. Misalnya kita nanti punya program Jumat bersih, Sabtu bersih, habis senam terus bersih-bersih, setuju ya? Bisa itu masuk itu. Nomor 2, saling membantu dalam kebersihan lingkungan sekolah. Sama kan dengan bekerja sama, saling membantu. Next Pak, saling membantu iku sing bawahi, saling membantu sama, bersama-sama sama, bergotong royong sama, bekerja sama, menyelesaikan berbagai masalah dalam pembelajaran. Ya Pak iku atau hal yang lain dengan yang lain dengan sendiri. Oh malah diklik kena ya, muncul lah, enggak ya? Mampu menyelesaikan berbagai masalah baik dalam pembelajaran atau hal yang lain dengan diri sendiri mungkin ya. Menyelesaikan berbagai masalah baik dalam pembelajaran atau hal yang lain itu apa yo enak yo bahasanya ya. Mampu menyelesaikan berbagai masalah, mandiri berarti. Mandiri. Jadi selain bekerja sama kita punya tanggung jawab dalam hal kemandirian kita. Jadi kalau kita kan hidupnya di rumah juga punya keluarga kan. Mungkin ada masalah di lingkungan keluarga, ya jangan dibawa-bawa ke sekolah. Apalagi di sekolah ini yang berkeluarga, satu keluarga. Duh, aku irek. Bahas. Yang sendiri aman. Yang selanjutnya bersikap santun. Yo wis, sudah singkat itu, bersikap santun. Bersikap santun. Kemudian next, sudah habis Pak. Terakhir bekerja sama, semua bekerja sama, mandiri, bersikap santun. Akhirnya kita ketemu 3 gitu, karena memang yang memberikan usul tadi 88 ya. Jadi mungkin ada yang belum masuk mungkin ya. Keyakinan guru SD Negeri 2 Sumber Tangkil. Saya belum. Aku kan kelapi. Mungkin bertanggung jawab bisa kali ya.
bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya ya bertanggung jawab sama tugasnya. Nih yang perlu kita sepakati bersama-sama tentang tanggung jawab. Yuk tulis saja. Kita sebenarnya ngajarnya jam berapa sih? Yang pagi? Jam 07.30 ya. Ya mari kita janjian tanggung jawab kita datangnya jam 7.60 jam 8 lah. Ya paling enggak jam 7.15 gitulah. Ya 7.20 bertanggung jawab lah. Kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Artinya ini bukan perintahnya Pak Kepala Sekolah ini Bapak Ibu. Bukan perintahnya Pak Agus Sumarno sebagai Kepala Korwil kita. Tapi ini tanggung jawab kita sendiri sebagai pendidik. Oh, bertanggung jawab dan disiplin kali ya. Mana ngomong disiplin ya? 5 disiplin berarti ya. Disiplin ini dalam waktu, bertanggung jawab berarti benar-benar tanggung jawab. Artinya berarti menyusun RPP sama silabus sama promes itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah sebenarnya kita nggak usah nunggu ditegur Pak Sidik lewat WA ke saya. Tolong RPP sama disampaikan ya. Kita nggak usah nunggu itu karena itu tanggung jawab kita sama disiplin. Mungkin untuk bekerja sama yang pertama tadi tantangan kita kalau kita kenapa banyak sampah, mungkin solusinya karena tempat sampahnya kurang. Iya Pak Rama, tempat sampahnya kurang ya. Berarti nanti kita bicarakan sama bendahara supaya dibelikan itu apa tempat sampahnya. Selain tempat sampah apa ya? Oh cikrak, sapu, alat pel, kebus, oh ya, wastafel. Ya siap, nanti saya sampaikan ke bendaharanya supaya memperlancar kerjasama kita. Terus apa lagi ya? Kalau di kamar mandi itu bisa nggak karena kita punya tanggung jawab, bisa nggak kita memberikan petunjuk kepada siswa kalau menuju ke kamar mandi gitu. Lek mari ngengek rek, yo cawi yo disiram rek. Diterno. Oh, berarti kalau kelas 1 minta diantarkan kayaknya ini tersangkanya gitu kelas 1. Guru nih. Gak kalau menyiram. Jadi gitu. Karena sebenarnya kalau di kamar mandi utara itu aman yo. Kalau sudah selesai kan bisa digembok ya. Jadi orang lain gak bisa. Jadi tersangkanya pasti ya dari kita sendiri, dari lingkungan kita. Mungkin ada yang perlu ditambahi dari 5 itu kerjasama, mandiri, bersikap santun, bertanggung jawab, disiplin. Aduh, adakah Bapak Ibu? Amit ya? Mungkin kurang. Itu nilai kesepakatan kita sama-sama loh ya. Jadi bukan melanggar, tapi kita nggak harus ditegur sama orang lain dong, karena itu kesepakatan kita. Bekerja sama, mandiri, bersikap santun, bertanggung jawab, disiplin. Bu, nanti bisa minta difotokan. Next Pak, Canva. Baru sampailah di namanya restitusi. Ini ada Bu Res. Restiana. Ini sebenarnya motivasi manusia untuk melakukan sesuatu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lek sampean teko telat, sampean gak nyaman kan, akhirnya sampean datang pagi. Lek sampean mulai isu, sampean gak nyaman, akhirnya sampean mulai melok konconi. Atau kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pernah menyampaikan ini kalau nggak salah dulu. Wes ngene wes, gajimu pancet wong, gajimu tetap, tapi nanti kalau misalnya bisa setor RPP atau perlengkapan kelas di setiap akhir bulan, saya tambahi gaji. Saya pernah kayaknya menyampaikan seperti itu dulu. Sebenarnya itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, sama seperti yang Bapak tulis tadi, Bapak Ibu tulis, kenapa ingin menghadiri pelatihan? Karena itu bisa mengembangkan diri saya, bisa menambah luas pergaulan saya.
itu adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang kita percayai bersama. Ada 5 itu. Next, Pak. Makanya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, memiliki karakter baik yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, bekerja sama antara guru dengan siswa untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, dalam restitusi kita memiliki 5 posisi, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Next. Coba kita bicara di hati kita masing-masing. Saya penghukum atau yang kedua atau ketiga, keempat atau kelima? Saya penghukum. Kalau saya penghukum, senengane ngukum nyikat WC, langsung ketok. Patuhi aturan saya atau awas kon. Tak tokno kon teko sekolah lagi. Kamu selalu saja bolos. Kamu selalu saja rame. Selalu, pasti selalu terakhir yang selesai pasti kamu. Yang lainnya sudah pulang, kamu belum selesai. Nah, guru seperti ini yang tabiatnya adalah penghukum. Penghukum itu nada suaranya tinggi, mata melotot, menunjuk-nunjuk, menghardi, ora usah. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Mangkel kok nang guru nih. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru. Next. Apa posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Sudah ibu terangkan berkali-kali nilaimu tetap buruk. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, supaya kamu itu bisa menghafalkan perkalian dengan baik. Gimana coba kalau kamu orang tuamu tahu kamu itu di sekolah perilakumu seperti ini, mereka itu kerja ke kebun demi mendapatkan uang. Bagaimana hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Hasilnya negatif. Murid tertekan, bisa-bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lanjut, Pak. Atau posisi kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, ayolah bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Bapak sudah memberikan bantuan loh, nilaimu sudah tak angkat. Harusnya nilaimu 40, sekarang sudah jadi 70 sehingga kamu naik kelas. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Lain kali jangan diulang lagi ya. Itu sebagai teman. Kira-kira nyaman nggak siswa? Kalau kita jadi posisi sebagai teman, pasti lebih nyaman daripada penghukum dan memberi rasa bersalah. Tapi ada hasil positif sama negatif kalau teman. Kalau positif mungkin mereka akan lebih nyaman, negatifnya jadi ngelama nang awake dhewe. Lanjut. Atau pemantau. Pemantau itu berarti kita mantau. Loh, le. Peraturannya apa di kelas kita? Peraturannya apa? Coba kamu jawab. Apa yang kamu lakukan? Coba sanksinya apa kalau kamu tidak melaksanakan hal yang kita sepakati. Next. Kalau pemantau itu mengandalkan catatan, perhitungan, pengamatan. Makanya namanya pemantau. Contohnya ini, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Karena dia sudah punya pemahaman kelas, ada keyakinan kelas yang dia pahami. Selama ini kan kita nggak ada. Kamu sebagai pemantau, kita butuh namanya menyusun keyakinan kelas. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan sesuai dengan peraturan kelas. Next.
Manajer. Jangan bicara tentang manajer bahwa manajer itu kepala sekolah, enggak. Manajer itu apa yang nanyanya kayak gini, apa yang kita yakini. Contoh dramanya aja Pak, contoh dramanya next. Nah ini contohnya gini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Putra putri, anak-anak, murid-murid Bapak Ibu sudah tahu nggak masuknya jam berapa? Sudah tertulis di jadwal pelajaran mungkin? Aman berarti. Jadi kalau sudah ada jamnya, aman, kita bisa ngasih tahu kayak gini. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi kita ngomongnya dengan tenang. Telat meneh, lari keliling lapangan. Kita penghukum. Ya ampun anakku yang kusayangi, kok terlambat lagi? Kenapa terlambat? Jangan diulang ya, kita sebagai teman. Loh kok telat meneh? Sampean gak saken ta, aku wis ngenteni kamang lho sampean ndek kene ndek gerbang. Wis suwe lho. Tanganku sampai keplek ngenteni sampean nanti gak salim-salim. Next. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerapkan restitusi, jadinya gini. Yang pertama menanyakan keyakinan. Makanya kita harus menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, menstabilkan identitas. Artinya contohnya bahasanya kayak gini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada banyak temanmu. Saya juga pernah melakukan. Tapi saya nggak nyari yang salah, yang benar. Mari kita nyari solusi supaya kamu nggak mengulangi kesalahanmu lagi. Validasi tindakan yang salah. Nah itu dia. Coba langsung ke video Pak. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang Dewa. Siang Pak. Selamat siang Abi. Siang Pak. Bagaimana kabarnya sampai siang ini? Baik Pak. Uang sakunya habis apa belum? Belum Pak. Belum. Nanti habis ini setelah kita ngobrol bisa langsung dihabiskan ya. Iya. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa Pak Yu hari ini memanggil Abim dan Dewa ke ruang perpustakaan? Tidak tahu Pak. Kenapa ya? Nah, tadi Pak Yu melihat waktu presentasi kelompok Ahmad Yani, ya kan kelompok kalian kelompok Ahmad Yani, itu Pak Yu melihat Abim sama Dewa kok diam saja, tidak mengikuti presentasi kelompok, tidak ikut membacakan. Pak Yu boleh tahu apa yang kira-kira bisa Pak Yu bantu? Apa yang terjadi di kelompok kalian? Begini Pak, tadi waktu saya mengerjakan tugas yang sudah dibagikan oleh ketua kelompok, tiba-tiba tugas saya diserobot oleh Dewa. Diserobot? Wah, kayak mobil aja diserobot. Diserobot kenapa itu Dewa? Bisa memberikan informasi kepada Pak Yu? Bisa. Saya tidak bermaksud melakukannya. Tapi apa? Tapi saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Makanya menyerobot tugas Abim. Abim, kamu menyerahkan tugasmu ke Dewa? Iya Pak, karena ya takut Pak, kan badannya Dewa besar. Ya, badannya besar Dewa. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, anak-anak. Dewa yang salah, Abim yang salah. Tidak, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian masalah ini bersama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya ada alasannya ya. Dewa tidak bisa menjawab tugasnya, sementara Abim tidak rela ini memberikan tugasnya kepada Dewa. Betul ya? Ya sih, Bapak bisa melihat dari wajah kalian berdua, dari sikap kalian waktu di kelas, supaya
Hal-hal itu kalian lakukan supaya kelompok Ahmad Yani cepat menyelesaikan tugasnya. Tetapi tahu nggak, sebenarnya hal yang kalian lakukan itu merugikan orang lain loh. Merugikan orang-orang di dalam kelompok kalian, sehingga mendatangkan masalah bagi kalian berdua, iya nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat tentang keyakinan kelas yang kita percaya bersama-sama di kelas. Apa yang kita percaya di kelas? Kita harus bekerja sama, Pak. Bener, Dewa. Kita harus saling menghargai perbedaan, Pak. Nah, kalian berdua ingat dengan baik. Itu keyakinan kelasnya kita masing-masing ya. Ya, Pak. Masih ingat dengan baik. Coba kita kembali pada situasi waktu kerja kelompok tadi. Ketika kalian melakukan hal itu, kira-kira kalian sudah melakukan keyakinan kelas nggak? Belum, Pak. Belum ya. Dewa belum menghargai orang lain, belum menghargai perbedaan. Demikian juga Abim. Tapi kalian merasa aman nggak ketika melakukan hal seperti itu? Aman, Pak. Iyalah, Dewa aman karena tugasnya pasti bisa diselesaikan. Karena Dewa bisa mengerjakan tugas yang harusnya jadi bagiannya Abim. Abim juga merasa aman karena nggak diancam oleh Dewa yang badannya lebih besar ya. Iya nggak? Iya, Pak. Nah, jadi begini, supaya ini tidak terjadi lagi di kelompoknya Ahmad Yani, di kelompoknya Dewa sama Abim. Kira-kira kalau nanti ada tugas kelompok lagi, Abim sama Dewa ada bayangan enggak supaya nanti tidak terjadi pertengkaran dan perebutan tugas lagi? Gitu, Pak. Punya, Pak. Oh. Memberitahu ketua kelompok untuk membagi tugas masing-masing yang Bisa dikerjakan ya. masing-masing. Bagus. Jadi sebenarnya kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama, kan? Tadi kalau dari Dewa kan nggak ada jalan keluar, dari Abim ada. Jadi jalan keluar yang Abim sampaikan kepada kita semua hari ini itu bisa jadi jalan keluar, solusi buat kelompok kalian. Jadi kalau suatu saat nanti ada tugas lagi yang tidak bisa dikerjakan oleh Dewa, tetapi bisa dikerjakan oleh Abim, masukan dari Abim tadi bisa dilakukan. Kalian sampaikan kepada ketua kelompok untuk membagi tugas, untuk membahas tugas bersama-sama, sehingga kalau ada tugas yang nggak bisa dikerjakan dalam satu kelompok itu kan ada banyak orang ya. Nanti kalian boleh komunikasi sama Alfa, sama Faris, sama Ajidan, supaya tugas itu bisa selesai dan semuanya bisa selesai mengerjakan tugasnya. Dalam kelompok harus bekerja sama dengan baik ya. Iya, Pak. Jadi minggu depan atau di lain hari jika ada tugas kelompok kembali, hal ini tidak terjadi lagi ya. Iya, Pak. Komunikasi yang baik. Boleh sekarang kalian boleh untuk kembali bergabung sama teman-temannya di waktu istirahat. Nanti kita semakin hari kita harus menunjukkan sikap yang semakin baik. Baik, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa. Dan saya Abim. Kami berdua siswa SD Negeri 2 Sumbertangkil, Kecamatan Tirto Yudo, Kabupaten Malang. Setelah berbicara dengan Pak Yul, kami merasa lebih tenang dalam mengerjakan tugas-tugas kami di kelas. Kami sama sekali merasa tidak dihukum, tidak disalahkan oleh Pak Yul. Pak Yul mengingatkan akan keyakinan kelas dan memberi solusi untuk memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Selamat siang, Tessa. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bagaimana tadi di kelas? Aman? Aman, Pak. Tessa, tahu nggak kenapa Tessa hari ini Pak Yu panggil menuju ke ruang perpustakaan? Tidak, Pak.
Jadi begini nak, sewaktu Tessa tadi di dalam kelas, ketika Pak Yo ada di depan menyimpulkan hasil pengamatan teman-temannya Tessa tentang tugas kelompok, itu Pak Yo melihat sepertinya kamu memiliki masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi nak? Iya Pak, tadi saya melempar kertas ke Eksa. Melempar kertas ke Eksa. Mengapa itu kamu lakukan nak? Karena halaman PR yang salah Pak. Halaman tugas yang salah. Iya. Harusnya halaman berapa ya? Harusnya halaman 10. Tapi Bapak membahas halaman 9. Oh, wah, berarti Bapak lupa ini. Baiklah, Bapak sebenarnya di sini tidak mencari siapa yang salah. Ketika tadi Bapak menerangkan timbul hal yang berisik ya tadi ya, mengganggu, tapi tidak mencari sesuatu yang salah. Bapak di sini untuk mencari solusi bersama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Tessa pasti melakukannya ada alasannya kan ya? Iya Pak. Apa itu alasannya? Kalau boleh Bapak tahu. Iya Pak, saya ingin mengingatkan Bapak, tetapi saya takut karena Bapak sedang membahas di depan. Iya, betul juga sih. Ya, Bapak mengerti. Terima kasih ya, Tessa sudah ada niat untuk mengingatkan Bapak. Tetapi ketika Tessa melakukan hal itu, melempar kertas ya ke Eksa, tahukah Tessa bahwa itu merugikan orang lain loh, sehingga kamu sekarang dalam masalah? Iya enggak? Ada masalah kan sekarang? Iya Pak. Nah, coba sekarang mari kita bicara, mari kita mengingat-ingat tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita percayai. Apa yang kita percaya di dalam kelas nanti? Kita harus saling menghormati Pak. Saling menghormati Dan saling menghargai. saling menghormati dan saling menghargai pada orang lain. Kamu masih ingat dengan baik keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Kita kembali ke kejadiannya Tessa tadi waktu melempar kertas ke Eksa ya. Apakah hal yang dilakukan Tessa tadi kira-kira menghormati dan menghargai orang lain enggak? Tidak. Sebenarnya menurut Bapak itu ada cara loh. Ada cara supaya Tessa juga bisa mengingatkan Bapak ketika Bapak atau orang lain ya, atau temanmu yang berada di depan kelas sedang membahas ternyata yang dibahas keliru, itu sebenarnya ada solusi loh yang tidak merugikan orang lain. Tessa tahu nggak tahu solusi itu? Tidak Pak. Tidak tahu. Jadi begini, ketika suatu saat nanti ada seseorang atau ada Pak Guru, Bu Guru, teman sekelasmu yang sedang membahas materi di depan dan ternyata keliru, kita memang wajib untuk mengingatkannya nah. Karena kewajiban kita mengingatkan sesuatu yang salah kan. Tetapi kita bisa pakai cara lain yang kita berikan supaya kita menunjukkan penghargaan kita kepada orang lain. Contohnya nih, Tessa mau mengingatkan Bapak ketika Bapak keliru membahas halaman tadi ya. Jadi biarkan orang yang menyampaikan itu selesai dulu, apa yang disampaikan selesai, baru Tessa boleh memberikan pembenaran, tapi harus angkat tangan dulu. Tessa harus mengangkat tangan, kemudian setelah mengangkat tangan, baru orang yang di depan, Pak Guru, Bu Guru atau temanmu mempersilahkan Tessa untuk berbicara, barulah Tessa menyampaikan. Begitu nggak solusinya? Bisa ya Tessa melakukannya? Bisa Pak. Kita bersama pasti bisa. Nah. Jadi ketika ada masalah kita selesaikan bersama-sama, pasti kita bisa. Nanti suatu saat kalau ternyata ada kekeliruan lagi, bisa Pak Yu, bisa orang lain, Tessa siap ya melakukannya ya. Siap Pak. Jadi menunggu orangnya selesai terus mengangkat tangan, baru kalau dipersilakan berbicara. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih Tessa. Hari ini Tessa sudah mau menemui Bapak di ruang perpustakaan. Setelah ini Tessa boleh bergabung bersama-sama dengan temannya di kelas kembali. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang. Ya, hati-hati. Nanti pintunya ditutup kembali ya. Salam kenal, saya Tessa. Saya siswa SD
SD Negeri 2 Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah berbicara dengan Pak Yu, saya merasa lebih tenang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Saya sama sekali tidak merasa dihukum, tidak disalahkan oleh Pak Yu. Pak Yu mengingatkan akan keyakinan kelas dan memberi solusi untuk memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya kita pasti mampu. Ya kita pasti sanggup. Jadi contohnya penerapan restitusi seperti itulah. Nada kita nggak tinggi, nggak pernah tinggi. Nada kita datar. Sabar, bener kudu sabar. Saya sulit sih memang, pasti sulit melaksanakannya. Ya selalu butuh berproses, belajar, salah, belajar meneh sampai akhirnya timbul kita di diri kita sebagai guru yang memiliki karakter melakukan restitusi untuk setiap pelanggaran siswa terhadap keyakinannya gitu. Semangat Bapak Ibu pasti bisa melakukannya dengan melakukan hal seperti ini. Saya yakin bahwa sekolah kita nggak usah opera-opera arek-arek, tapi anak-anak sudah punya kesadaran diri karena sudah ada disiplin positif, ada budaya positif yang kita terapkan kepada anak-anak. Kembali lagi ke Kanva, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif di SD Negeri 2 Sumber Tangkil. Mungkin ada pertanyaan untuk saya dari Bapak Ibu mengenai keyakinan kita sebagai guru-guru. Ini benar-benar kita yakini Bapak Ibu ya, yang kita lakukan setiap harinya. Bukan untuk mendapat teguran dari kepala sekolah atau tidak nyaman, tapi di dalam diri kita sendiri. Kita nggak enak kalau kita nggak kerjasama. Kita nggak enak kalau kita tidak mandiri, nggak bersikap santun, nggak bertanggung jawab, nggak disiplin. Kita nggak enak. Bukan untuk diri kita sendiri, karena kalau kita kembalikan lagi, kita kerja kalau untuk kepala sekolah, ya gak usah teko. Kepala sekolah jarang di sini, karena banyak SD yang diurusi. Kalau kita kerja untuk sekolah dengan bayaran dari bos cuman sedikit, kerjanya yo diimbangno ambek bayaran nih, nggak bisa. Ya pasti kerjanya Bapak Ibu yang masih GTT ya lemes-lemes aja, gajinya ya mek sedikit kok. Kalau kita kerjanya takut sama pemerintah, karena saya PNS, Bapak Ibu P3K yang ngaji kan pemerintah. Pemerintah kan nggak pernah ngawasi kita, apalagi kita di daerah pucuk gunung. Jarang Rini, saman wis. Tapi kita kembalikan semua bahwa kita kerjanya kan untuk Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dan selalu mengawasi kita. Jadi kalau kita disiplin sama waktu, insya Allah pasti kita mendapat barokah lah, pekerjaan kita barokah. Ada yang ditanyakan untuk dari Bapak Ibu? Baik, terima kasih untuk hari ini. Semangat ya Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang kita sebut dengan disiplin positif, budaya positif. Mari kita lakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama, bisa mandiri, bisa bersikap santun, bertanggung jawab dan disiplin. Dan nanti saya bersedia membantu teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat kesepakatan kelas, sudah jadi nih, posternya sudah jadi. Nanti saya bantu membuatkan di Canva. Baik, bisa kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini nggih. Mari sebelum kita mengakhiri kita berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.